Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Villa yang ada di Indonesia maupun di mancanegara? Saya doakan semoga di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, sahabat-sahabat semuanya selalu dalam kondisi terbaik, yaitu kondisi sukses, sehat, kaya, dan juga penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Villa, tidak terasa ya bahwa ini adalah edisi ke-14 dari acara yang selalu kita nanti-nantikan setiap hari Selasa dan Jumat, di mana kami selalu membersamai sahabat-sahabat di setiap waktu menjelang sahur dan waktu menjelang berbuka puasa. Nah, di episode ke-14 ini, pada hari Selasa, tentunya 4 Mei 2021, kami membersamai sahabat-sahabat semuanya kembali lagi hadir 30 menit tentunya menjelang waktu berbuka. Kita akan bertolabul ilmi bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa di acara Ngopi Paste. Ngobrol perkara iman pasti tenang. Saya doakan semoga sahabat-sahabat yang sudah stay tune di fanpage Selima Rekamala tentunya bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan bagi sahabat-sahabat yang sudah membagikan semoga pahala terus mengalir kepada sahabat semua. Jadi yang belum membagikan yuk segera saja share ke sahabat, tetangga, saudara, kerabat, dan semuanya agar ilmu-ilmu di sore hari ini bisa membawa kebermanfaatan untuk kita semua tentunya. Nah, sahabat Villa yang ada di Indonesia maupun di mancanegara, kali ini saya ingin menyapa dulu ya sahabat-sahabat yang sudah hadir membersamai di fanpage Selima Rekamala. Ada Ibu Siti Faizah. Assalamualaikum Bu Faizah dari Temanggung ini pastinya ya. Apa kabar kata Temanggung? Kemudian ada apa ini? Mimbi Ali. Ini Mimbi Ali ini Bapak atau Ibu boleh berkenalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Ibu Dianti Purba. Dari mana Bu Dianti Purba? Bisa disebutkan kotanya? Salam terbaik dari kami. Kemudian ada Ibu Yuni Parmawati dari Kota Semarang. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Yuni atas kehadirannya. Kemudian ada lagi Ibu Yulinar, Masya Allah Umi, apa kabar Lampung? Dari Lampung pun sudah membersamai kita semua di acara Ngopi Paste ya. Dan masih ada lagi Ibu Asmaul Hasanah, Nganjuk hadir. Wah, tadi dari Semarang, dari Temanggung, kemudian dari Lampung, dan sekarang kembali lagi ke Nganjuk ya. Dan masih ada leader besar dari Kota Semarang, Ibu Wiwi Sriwidati Sutoto. Assalamualaikum Bunda. Masya Allah, terima kasih sudah bersamai kami. Dan juga ada Ibu Lilis Muryani yang sudah hadir. Ayo segera dibagikan acara ini ya Bu Lilis ya. Dan juga sahabat-sahabat lain yang selalu setia di fanpage Selima Rekamala, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Nah, sahabat-sahabat semuanya, saya Selima Rekamala dari Kota Semarang. Pada sore hari ini akan mengangkat tema yang sangat spesial dan sangat luar biasa, yaitu nikmatnya bersyukur. Masya Allah sekali ya, bahkan Allah pun telah menjanjikan kepada kita semua, barang siapa kita menambah rasa syukur kita, maka akan ditambah lagi nikmatnya oleh Allah. Dan apabila kita mengingkari nikmat dari Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Na'udzubillahi ya. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk umat-umat yang pandai bersyukur. Tanpa perlu menunggu berlama-lama lagi, saya akan menghadirkan sosok yang sangat luar biasa di tengah-tengah kita semua. Beliau ini adalah seorang ustazah dari Kota Semarang yang sehari-harinya selain menjadi seorang ibu rumah tangga, juga beliau mengajar di sebuah TPQ. Dan beliau luar biasanya juga menjadi pebisnis syariah Armina Daily tentunya. Siapakah beliau? Kita akan hadirkan bersama-sama Ibu Ustazah Umi Kulsum dari Kota Semarang.
Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Seli. Masya Allah, Alhamdulillah, betapa bahagianya saya masih bisa bertemu kembali secara virtual dengan Ustazah Umi di sore hari ini yang saya lihat cerah ceria ini semakin cantik saja, pastinya berkat produk-produk dari Aruna Daily ya, Bu Ustazah. Iya, Bu Ustazah, di sore hari ini tema yang Ibu angkat sangatlah luar biasa, yaitu nikmatnya bersyukur. Nah, ini pastinya teman-teman semua ingin mengetahui bagaimana sih nikmat bersyukur, dan ini apalagi bulan yang penuh kemuliaan, bulan Ramadan, di mana kita semua yuk kita tingkatkan ya rasa syukur kita tentunya. Waktu dan tempat saya persilahkan sepenuhnya kepada Ibu Ustazah Umi Kulsum dari Semarang. Silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lalu subhanaka la ilma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il ta'azzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul azim. Kepada Ibu Hajah Nursinta Dewi yang saya hormati, kepada Ibu Hajah Seli Maria Kamala yang saya hormati, tak lupa kepada sahabat miliarder yang berada di tanah air maupun di mancanegara yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan yaitu ngopi paste dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dengan iringan doa, Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya nabi yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan menyampaikan kajian yang bertema nikmatnya bersyukur. Syukur artinya berterima kasih dan menerima semua anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak, dan jika kita disuruh untuk menghitungnya, kita tidak akan pernah sanggup. Karena memang saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari yang mulai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan pun banyak sekali. Dari mulai nikmat mata. Mata kita bisa untuk melihat. Nikmat hidung kita bisa untuk mencium. Nikmat telinga kita bisa untuk mendengarkan. Nikmat mulut kita bisa untuk berbicara. Nikmat kaki kita bisa berjalan kemana kita mau. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya sangat luar biasa. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita di sini, mengapa kita tidak bisa bersyukur atas semua nikmat atau anugerah yang Allah berikan kepada kita? Dan mengapa kita selalu berpikir
kalau nikmat Allah itu hanya berupa material atau uang saja. Jika pemikiran seperti ini yang kita lakukan, maka sangatlah salah. Dan jika kita berpikir seperti ini, maka kita termasuk orang yang kufur. Seperti sabda Allah, seperti firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul azim. Sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika engkau ingkar atau mengingkari semua nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka dari itu, apabila kita tidak ingin termasuk golongan orang-orang yang kufur, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Adapun cara bersyukur diantaranya dan yang paling utama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan segala yang diperintah dan menjauhi segala yang dilarang. Segala anggota tubuh kita pergunakan pada hal kebaikan, pada hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan bersyukur. Jika ada orang bilang kita baik, kita cantik, maka kita ucapkan alhamdulillah. Jika ada orang memuji atas kecantikan kita, atas kepandaian kita, atas kekayaan kita, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi pujian itu yang pantas dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pantas untuk dipuji karena sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Wajah kita yang cantik, mobil kita yang keren, motor kita yang wah, rumah kita yang megah, bak istana, dan semua harta kekayaan kita itu hanyalah merupakan titipan Allah. Dan kita harus ikhlas kalau seandainya sewaktu-waktu Allah akan mengambil dari kita. Tugas kita hanyalah bersyukur atas titipan Allah yang diberikan kepada kita dan kita menjalankannya dalam hal kebaikan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah bertakbir atas nikmat yang Allah berikan. Dan semoga engkau termasuk hambanya yang bersyukur. Dan adapun manfaat kita bersyukur ada 6 diantaranya. Yang pertama adalah lebih disayang Allah pastinya. Yang kedua, ditambah nikmat dan hidup kita akan menjadi lebih berkah. Yang ketiga, tidak miskin hati. Dan kita terhindar dari rasa iri, rasa dengki, rasa sombong, dan sifat buruk lainnya. Yang keempat, perasaan kita akan menjadi lebih tenang dan bahagia. Yang kelima, diberikan ketabahan dan kesabaran dalam bertakwa. Dan yang keenam, menciptakan suatu emosi yang positif. Semakin banyak kita bersyukur, maka akan semakin banyak pula perasaan positif itu datang. Itulah manfaat dari kita bersyukur. Ada suatu cerita pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah nabi yang bisa mengerti bahasa semua hewan. Pada saat itu Nabi Sulaiman
sedang melakukan perjalanan ke Yaman, dan di situ Nabi Sulaiman kehabisan air. Dan Nabi Sulaiman mengutus hewan, burung-burung, termasuk burung, yaitu burung hudhud, untuk mencari sumber mata air di situ. Dan setelah kembali burung hudhud tadi, ternyata burung hudhud tadi membawa suatu berita yang sangat penting bagi Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, saya melihat di sana ada suatu negara yang besar dan makmur, tetapi Nabi Sulaiman, mereka tidak menyembah kepada Allah, tapi mereka menyembah kepada matahari. Dan setelah Nabi Sulaiman mendengarkan laporan dari burung hudhud tadi, Nabi Sulaiman membuat surat yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya datang dengan membawa agama Islam dan mengajak suatu negara tersebut untuk masuk Islam bersama beliau. Negara tersebut ternyata adalah negara Sabah yang dipimpin oleh seorang ratu, yaitu Ratu Balqis. Di situ kaumnya, rakyatnya makmur sekali. Kenapa mereka kok makmur sekali? Karena Ratu Balqis membangun sebuah bendungan. Bendungan itu sangat luas dan panjang, yang panjangnya 6 kilo. Yang fungsinya untuk mengairi ladang-ladangnya, sehingga ladangnya menjadi makmur, menjadi setiap panennya berlimpah ruah. Tapi sebelum itu, Nabi Sulaiman mengundang Ratu Balqis beserta pembesar kerajaan. Tetapi sebelum Ratu Balqis datang ke kerajaan Nabi Sulaiman yang terkenal juga berteman dengan jin. Beliau mengutus jinnya, yaitu jin Ifrit, yang terkenal sangat cerdik, untuk memindahkan kerajaannya Ratu Balqis ke wilayah kerajaan Nabi Sulaiman. Singkat cerita, setelah itu Ratu Balqis datang beserta pembesarnya. Sesampai di situ Ratu Balqis terheran-heran, takjub, karena beliau melihat di situ sudah ada, kerajaannya sudah ada di situ. Dan beliau pun bertanya kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, apakah benar yang ada di hadapanku ini adalah kerajaanku? Karena dengan kepandaian dari Nabi Sulaiman, dengan keistimewaannya yang bisa memindahkan kerajaannya Ratu Balqis, sehingga Ratu Balqis mohon ampun kepada Nabi Sulaiman, dan sejak itu Ratu Balqis dan semua kaumnya masuk Islam. Dan Ratu Balqis pun menjadi istri dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sejak itu negara Sabah dipimpin oleh Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman dengan aman dan sentosa. Tapi setelah peninggalan dari Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis, negara Sabah ternyata perlahan-lahan menjadi kufur. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Mereka kufur. Dan sebelum itu juga Allah sudah mengutus beberapa utusan untuk memperingatkan kepada mereka, tetapi mereka tetap tidak mau. Mereka tetap kufur, sehingga membuat Allah murka. Dan apa yang terjadi? Allah menurunkan seekor tikus, hanya seekor tikus. Tapi dengan izin Allah, seekor tikus tadi menggerogoti bendungan mereka yang panjangnya 6 kilo.
sungguh luar biasa. Tapi karena memang itu utusan Allah, hanya seekor tikus bisa menggerogoti bendungan yang panjangnya 6 kilo tadi, sehingga terjadilah banjir yang sangat besar. Dan kaum Sabah pun habis. Dan setelah itu Allah menggantinya kebun-kebun mereka yang tadinya berbuah manis, berbuah melimpah, dan setelah terjadi banjir, Allah menggantinya dengan pohon-pohon itu berbuah pahit. Pohon tersebut berasal dari pohon sidr dan pohon asal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Suatu kisah tadi terdapat dalam surat Saba ayat 15 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannataini 'an yamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkurullah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitulah. Sesungguhnya kaum Sabah di tempat kediaman mereka ada tanda kebesaran Tuhan, yaitu ada 2 pohon kebun di sebelah kanan, 2 kebun di sebelah kiri, dan dikatakan mereka, makanlah dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya, karena Tuhanmu Tuhan yang Maha Pengampun. Sungguh itu peringatan Allah kepada kita yang kufur, yang tidak mau bersyukur. Marilah sahabat miliarder yang dirahmati Allah, kita bersyukur, kita mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Dan mudah-mudahan kita sudah termasuk umatnya yang bersyukur. Begitu Mbak Sali yang bisa saya sampaikan. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih sekali Bu Ustadzah atas kajian ilmunya di sore hari ini. Daripada kita semua ngabuburit yang nggak jelas ya sahabat ya, lebih baik seperti ini kita bertawabul ilmi bersama, insya Allah memberi kebermanfaatan untuk semua. Karena spiritual Ramadan semakin meningkat pastinya di 10 hari penghujung Ramadan ini. Dan inilah adalah merupakan kesempatan emas kita untuk menjadikan momentum kali ini menuju perubahan yang hakiki. Bukan hanya perubahan sementara saja, namun harapannya menjadi seharusnya lah kita berubah ke arah pribadi yang lebih bertakwa di bulan-bulan selanjutnya, lebih meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Sang Maha Pencipta. Baik Bu Ustadzah, kami mohon dengan segala kerendahan hati di penghujung acara ini untuk bisa memimpin jalannya doa. Kita akan bersama-sama menggetarkan arasya Allah di waktu yang sangat mustajab ini. Semoga Allah menjawab doa-doanya. Kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabarakan wa sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdhirana biha min jami'i syai'at wa tarfa'una 'indaka 'ala darajat wa tbalaghuna aqsa fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazal wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati dini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis shiqa wa su'il qadha wa syamatati a'da. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. A'udzu bikalimatil hitammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لذنوبي ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali Bu Ustazah atas waktunya, atas ilmu-ilmunya. Mohon maaf lahir dan batin. Kita akan bertemu lagi di lain waktu, Bu Ustazah. Salam hormat, salam terbaik dari Kota Semarang. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kesalahan pasti milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat semuanya yang ada di Indonesia maupun di mancanegara, tak terasa waktu juga yang harus memisahkan kita semua. Jangan lupa siapkan kebutuhan ibadah kita di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini dengan trio Ibun pastinya untuk menjaga kesehatan kita, yaitu Asiha Pro, Red Coffee, dan pastinya Daily Strum. Dan juga untuk menjaga kesegaran nafas kita, sediakan selalu pasta gigi Daisha dan juga keharuman mulut kita insya Allah akan terjaga dari mulai sahur hingga buka puasa. Saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Saya, Sally Marekamala dari Kota Semarang, mohon pamit undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah Allah.